ada cemilan nggak apa-apa lah. Penting minum-minum. Kerongkongan supaya jangan kering kan gitu. Lagunya emang ngebun. Opung, Iya. kalau di kita orang Batak kan kita bangsa, ada kerajaan kita dulu, ada kesisteman kerajaan. Untuk ada hukum yang dipakai. Iya. Kita udah bahas di episode yang lalu ya. Itu kayak apa dulu hukumnya, itu penerapan hukumnya, peradilannya. Jadi kalau yang saya ingat ya, dulu itu ada namanya tempat perkumpulan raja-raja, ini namanya pertukuan. Pertukuan. Para raja-raja. Raja-raja berkumpul biasanya itu pada hari pekan. Hari pekan itu hari Onan. Yang pernah hari Minggu gitulah ya, hari Minggu, hari Sabtu gitu. Hari Sabtu, hari Rabu. Oke. Sebab kalau di seluruh Tapanuli ada yang pekannya hari Senin, ada yang hari Selasa. Berganti-ganti. Sehingga ada pedagang-pedagang itu bisa bergilir dia dari utara ke selatan. Itu aja kerjanya pedagang-pedagang keliling atau berjalan kaki itu beratus kilometer, berpuluh kilometer dengan kuda beban, dengan pikulan-pikulan yang berat. Ya, jadi dari pedalaman mereka membawa barang-barang untuk dijual, misalnya ditukarkan dengan garam, dengan tembakau, kebutuhan pokok sehari-hari lah begitu itu. Nah, jadi di setiap terjadinya pekan ini, terutama di pekan-pekan yang besar, disitulah berkumpul pada raja-raja. Salah satu contoh misalnya yang terakhir sebelum masuk kompeni penjajahan atau POC gitu ya, orang-orang Eropa ke Rura Silindung, tempatnya wilayah Guru Mangalok salah katakan. Ya. Nah di sana itu ada namanya Onan Sitahuru. Onan atau pasar Onan. Sitahuru itu artinya semut merah yang berkumpul banyak gitu. Macam semut. Alun-alun lah, kayak alun. Iya, pasar semut seperti alun-alun lah kalau di Bandung atau di apa gitu, tempat berkumpulnya orang. Tetapi perbedaannya dengan alun-alun, ini memang sengaja ada transaksi dagang di situ, ada jual beli, keperluan sehari-hari, keperluan untuk sawah, pertukangan, kerbo, bahkan budak juga yang berjualan di situlah itu terjadi. Jadi kebetulan daerah Rura Silindung ini, Lembah Silindung, yang tadinya dikuasai dinasti Borbor, kemudian beralih ke dinasti Hasibuan ini, atau Guru Mangaloksa, itu meliputi 9 wilayah bius. Bius atau daerah, katakanlah wilayah, desa, kelurahan, atau kumpulan adat, kesatuan marga-marga atau kesatuan kesukuan. Sebab kesatuan kesukuan itu adalah misalnya kalau Hasibuan itu masih kecil, kalau Sobu itu di atasnya lagi. Nenek moyang orang itu ke atas, kira-kira 3 atau 4 generasi ke atas gitu. Nah, jadi marganya itu dari situ. Jadi macam aku lah. Sebenarnya kalau aku pakai marga Tobing masih kelompok kecil, tapi kalau aku pakai marga Hasibuan, berarti sudah akan masuk Kota Barat Penggabean satu klan dengan saya. Jadi kita Tobing itu bisa pakai Hasibuan sebetulnya ya. Dulu memang begitu. Terus kenapa kalau Hasibuan itu berpisah? Kan sekarang ada Hasibuan sendiri. Hasibuan sendiri karena kebetulan begini, anak si Raja Hasibuan ini ada 5 kan? Iya. Ada 5 raja. 4. Siapa Pisoran? Sebenarnya 5 sama perempuan itu tadi. Bukan, perempuan lain. Perempuan ada memang, gurunya si Hasibuan ini perempuan, satu kawin sama Marga Sitorus, sama Marga Simanjuntak, Persuratan, sama Panjaitan, sama... Bukan satu katanya yang kawin sama... Ada 4 gurunya. 4 gurunya, bukan satu. Kemarin di episode lalu kita... Itu Guru Mangaloksa. Guru Mangaloksa. Ini Hasibuan. Itunya gurunya Hasibuan. Yang kawin sama Sitorus. Maksudnya ini saudaranya GM apa? Iya, Guru Mangaloksa. Saudara apa? Namburunya atau itonya dia, kakaknya, adiknya gitu. Kakaknya, adiknya, gitu kan gitu. Jadi sebenarnya
Ini agak sukar sebenarnya, agak berat saja untuk menceritakannya. Karena kau bilang tadi 4 kakak beradik guru Mangloksa. Dalam banyak referensi begitu. Jadi sebenarnya 5 karena ulama Islam pertama, guru bahasa Arab pertama dan yang mengajarkan Islam pertama adalah salah satu adik daripada guru Mangloksa. Jadi kadang-kadang kan karena dia beralih agama keyakinan, tidak lagi agama Batak, sudah agama lain. Jadi sehingga seperti dia apa namanya itu dikereng atau disingkirkan atau mungkin karena tahun sekitar abad ke-18 lah, abad ke-18. Nah, jadi kembali kepada sidang yang kau bilang itu tadi, pertukuan tadi yang kan alun-alun yang seperti alun-alun disitulah berkumpul 9 raja bius. Umumnya raja-raja bius ini paling rendah dia datu, mewakili desanya. Datu itu dukun atau? Nah, dalam stratifikasi atau tindak susunan intelektual atau dari susunan struktur spiritual masyarakat, misalnya tingkatannya begini: raja, guru, baru datu, datu baru opu, orang-orang tua, baru rakyat biasa, baru hatoban. Itu stratifikasi atau tingkat-tingkatan susunan masyarakat pada zaman dulu itu. Nah, jadi datu ini dia jadi oleh guru. Jadi guru itu lebih sedikit, datu lebih banyak. Karena ini kan dididik oleh guru-guru. Tadi juga datu yang seperti piramid lah kan. Ya, guru lebih. Ya, raja satu misalnya di atas. Jadi kalau raja itu ya boleh berbentuk raja di pimpinan duluan. Datu itu dukun. Tabib, dukun sekaligus guru. Tabib, dukun, tapi dia juga memahami banyak tentang agama dan dia pelaksana agama Batak. Dia juga, mereka itu ada ilmu mamulin. Ilmu mamulin itu seperti bertapa. Praktek pelaksanaan daripada bagaimana dia untuk berkomunikasi atau hampir menyatukan dia dengan Tuhan yang mereka yakini, yang mereka percayai. Di Batam belajar di Nabolun misalnya, katanya gitu kan. Nah, jadi untuk menyatukan itu, di situ dia seperti bertapa lah. Dia lihat tapi tidak dia tampak, dia masuk suara-suara tapi tidak dia dengar, pikirannya terkonsentrasi membersihkan diri lah. Dia ini melatih diri untuk bersih, supaya dia bisa mendengar bahasa daripada penguasa. Jadi dialah nanti yang membuat hukum-hukum itu kepada raja. Dan mereka itulah nanti sidang-sidang, misalnya saya di kampung A, kau di kampung B, Yanu di kampung C. Kalian itu raja-raja bius atau raja itulah semua berkumpul di Pasar Onan Sitahuru untuk membahas perkara-perkara yang diajukan oleh masing-masing dari desanya. Jadi kalau ada perkara misalnya di desa A tidak bisa diselesaikan sendiri di sana, perkara itu tidak bisa didamaikan, tidak bisa diselesaikan, lalu dibawanya itu ke sidang pertukuan ini, ke musyawarah besar ini. Sebelum ke peradilan, proses pembuatan hukumnya itu kayak apa? Kalau itu hukum-hukumnya kan sudah diwariskan dari si Raja Batak dulu, beberapa pointers. Cuma mungkin dia bertambah, berubah atau berkurang setiap perubahan 100 tahun atau sekian atau mungkin karena pengaruh perubahan raja, atau mungkin karena perubahan masyarakat, misalnya bertambah penduduk, bertambah jadi terjadi dia proses pembuatan hukum itu atau pembaruan hukum itu seperti apa? Kebiasaan dulunya kebiasaan kan. Kalau prosesnya adat-adat Batak ini kan seseorang memulai sesuatu yang baru, misalnya saya lah bikinkan begini, mulai-mulai itu pasti akan ditantang, banyak tantangan. Sesuatu yang baru itu yang tidak biasa, yang tidak lazim, yang tidak ini, dan itulah yang dikatakan baru. Salah satu unsur yang dikatakan baru apa sih? Yang baru pertama dia belum pernah kelihatan, padahal sebenarnya sudah lama kejadian pernah ada. Bagi saya itu baru, karena baru ini saya lihat misalnya kan satu. Kemudian penyimpangan dari kebiasaan-kebiasaan. Misalnya katakanlah sambil contoh, seperti contoh reklame model. Jadi model itu, katakanlah saya bikin model rambut saya, di tengah ini aja saya cukur semua, kan? Rambut saya ini saya cukur tengah semua. Kan kau bilang nanti, ya ini opung ini sudah orang gila ini, bagaimana?
baru dan lain daripada kebiasaan orang tua. Tapi lama-lama karena saya pertahankan ada yang ikut 1, 2, lama-lama jadi model sehingga begitu seperti ya. Ya itu kebiasaan jadinya. Iya, jadi kebiasaan. Begitulah ya. kalau proses Ya hukum kebiasaan. terjadinya. Ya, ya. Kemudian Opung sampaikan kemarin itu bahwa orang Batak itu, hukum Batak itu ada yang tertulis. Itu kan berbeda dengan pendapat banyak orang, banyak ahli sarjana hukum lah. Terutama mungkin yang Van der Berg, Van Vollenhoven, ya, yang sudah melakukan penelitian yang oleh para fakultas hukum banyak diserap. Betul. Bahwa itu kita tidak pernah melakukan pencatatan bahwa hukum adat itu sifatnya tidak tercatat. Berarti itu bagaimana kalau di Batak? Ya kalau di Batak itu dulu satu presiden, satu ketentuan yang pernah dilakukan kepada si A misalnya, itu kan jadi presiden. Ya. Nah itu dicatatkan itu di dalam bambu. Siapa yang catat? Ya ada. Sambil dulu misalnya ada nama-nama pejabat-pejabat di dalam kerajaan Batak zaman dulu, misalnya kan. Siapa pejabatnya? Opu Tuho, dia itu menteri kehakiman. Tuho itu sebenarnya Uku. Opu Tuho. Opu Taring, itu menteri sosial kan. Opu Hipuan itu pengamat peraturan. Kemudian Opu Aji. Opu Aji inilah kira-kira setingkat menteri kebudayaan dan adat lah. Kemudian Opu Patuan Boni, seperti menteri pertanian atau Kemudian Opu Bida. Opu Bida ini adalah pengurus penyelesaian masalah-masalah. Dan Opu Ruhut. Nah, itulah yang mengeksekusi pelaksanaan adat-adat. Jadi ada memang yang spesial untuk ada dihunjuk itu dan dipercayakan. Jadi hukum yang terjadi itu adalah ketika ada suatu penyimpangan dari suatu kebiasaan dibawa ke mahkamah atau dibawa ke peradilan, hasil dari peradilan itulah yang menjadi hukum. Nah, itulah jadi hukum itu untuk seterusnya. Jadi setiap ada kasus seperti itu, itulah yang itu dicatat di dalam bambu, ada dicatat. Jadi media untuk menulis catatan itu dulu ada buku atau buku itu dari kayu, dari kulit kayu. Kemudian ada dari bambu itu seperti dibakar dulu besinya baru digoreskan supaya mudah menggoreskannya. Dalam surat Batak itu diapakan? Pastilah. Ya, dalam surat Batak karena orang Batak punya tulisan surat Batak. Jadi mana masuk di pikiran, di logika bahwa tidak dituliskan sesuatu yang berharga, yang pasti. Ya kalau ada, ya kan secara logikanya kalau kita punya tulisan berarti budayanya menulis. Ya, jadi tapi karena sebagian besar misalnya tidak seperti itu suku-suku bangsa lain di Indonesia, atau katakanlah suku-suku bangsa lain tidak seperti ini, sebagian besar dia lihat kebudayaannya atau katakannya termasuk ini kan kebudayaan ini adat ini, kebudayaan juga ini tulisan ini, kemudian juga hukum ini, misalnya kan begitu. Jadi oleh karena tidak sama seperti itu, maka barangkali menurut saya tidak semua intelektual Eropa yang datang ke ini yang menulis itu jujur menceritakannya yang sebenarnya. Jangankan itu dulu ya. Saya banyak mendapat waktu saya menjadi mahasiswa di Eropa, banyak itu laporan-laporan residen dalam rangka serah terima, ada volume-volume atau buku-buku laporan-laporan rahasia yang disembunyikan, diserahkan hanya kalangan pemerintah, rahasia. Banyak itu. Misalnya bagaimana hubungan antar agama, hubungan antar adat, hubungan antar kelompok masyarakat etnis, hubungan antara pendatang ini. Karena tujuan mereka kan supaya jangan tahu ini, supaya jangan ada solusi kalau ada konflik atau ada masalah, supaya mereka sendiri yang tahu. Jadi dia terbuka. Nah ini termasuk begitulah ini tulisan-tulisan hukum-hukum ini. Jadi sebetulnya ada, tapi mungkin diambil oleh Belanda, dijual, ada yang dijual, ada yang diberikan sebagai upah terima kasih atau apalah, ada yang dengan bujuk rayu, dengan tipuan diperoleh, termasuk benda-benda seperti obung, gong, itu barang pusaka yang berharga juga, itu di setiap desa harus ada itu dulu. Kemudian
tombak misalnya, atau alat-alat meracun atau ini. Jadi dari peradilan adat Batak itu sudah ada mungkin dari zaman Raja Batak kita. Ya, ya, 7 generasi setelah GM ya, ya, Guru ya, Mangalsa. ya, ya. Itu terus ada berarti. Ya, terus dilaksanakan, bertambah, berkurang, Bertambah, ya, sesuai oke, dengan dinamis lah ya. artinya, dinamis ya, ya, oke. anunya. Kemudian, bagaimana? Ya, tadi kan belum kujelaskan tentang susunannya. Jadi misalnya kan, Ya, setelah Guru Mangaloksa, setelah kerajaan Batak itu berakhir, terakhir di Silindung itu kan seperti sudah saya katakan, raja yang Guru Mangaloksa itu seperti raja, dia ulun pimpinan tapi dalam bentuk dewan. Ya kan, diangkatlah menteri-menterinya seperti Menteri Keuangan, Menteri Keuangan, tapi dalam bahasa lokal yang tadi yang saya sebutkan tadi, seperti Kepupatuan, Kepuruhu, itu jabatan-jabatannya ya. jabatan itu kan, Ya. dan jabatan itu dilaksanakan seperti itu. Diserahkan. Nah, setelah bubar kerajaan Batak itu, tinggal kerajaan Borbor di beberapa tempat. Kalau di Raja Silindung kan sudah mulai masuk pengaruh penjajahan. Oke, mungkin kita lihat timeline-nya. Hmm. Itu opung, kira-kira opung GM itu sekitar abad tahun 14 ya. Abad 14. Abad 15 berarti abad 15. 15. 41 kira-kira segitu. Sekitar gitu ya. Kemudian Belanda masuk abad ke tahun 15. Menjelang 17 lah. Pertama Inggris yang masuk. Oh, Inggris dulu Ya. masuk. Inggris dulu masuk di Bengkulu, Bengkulu. masuk buka ladang dia di Natal. Itu abad tahun 15 kira-kira. Iya, 15. Habis itu Belanda tahun Berapa tahun? Abad 16 sudah datang 16 ya. Mereka masuk ke Barus melalui Padang misalnya kan. Oh. Teluk Bayur itu, yang sekarang Teluk Bayur itu namanya dulu Mahaven. Ya. Pelabuhan. Jadi memang kan nggak serentak di seluruh Nusantara Belanda itu kan. Enggak. Betul. Jadi kira-kira persisnya itu tahun berapa? Apa sidang Belanda itu masuk? Ya, kita lihatlah pembentukan VOC. Pembentukan VOC di Sumatera Barat. Di Padang duluan kan, dari Padang duluan, dari Betatia. Kalau dia masuk kan dari Padang, baru ke Tapanuli begitu ya. Baru masuk ke Tapanuli, ke Barus. Baru ke Barus. Di Barus kan udah masuk ke Sibolga itu kan. Bahkan ada hakim POC yang terkenal dulu, ada orang Israel, orang Yahudi, namanya Stilbe. Itu sangat populer, terkenal itu. Hakim yang paling terkenal dari zaman POC, Stilbe. Kita mundur lagi, Hukum. Jadi kita peradilan Batak. Bagaimana Opung memvisualisasikan peradilan Batak kita ini zaman dahulu bagaimana? Tadi kan sudah Opung ceritakan